Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamal. Informatika di seluruh dunia memudahkan pengguna untuk meningkatkan kegunaan sistem informasi mereka. Sistem informasi menggabungkan prosedur pekerjaan manusia, orang, dan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Teknologi informasi menjadi keharusan bagi perusahaan yang ingin maju, terutama di era globalisasi, di mana teknologi ini membantu pekerjaan manusia. Jadi, perkembangan teknologi informasi meliputi infrastruktur, kebutuhan akan informasi yang cepat, tangguh, dan akurat, serta perangkat keras, perangkat lunak, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi. Komponen utama infrastruktur TI. Apa aja komponen infrastruktur teknologi informasi? 1. Hardware, perangkat atau perangkat keras, merupakan komponen vital dalam sistem teknologi informasi. Terdiri dari berbagai macam perangkat seperti server, data center, komputer pribadi, desktop, keyboard, monitor, dan peralatan lainnya. Pengguna dapat dengan mudah masukkan data ke dalam sistem, menyimpannya, serta membagikannya kepada yang membutuhkan. 2. Hardware, perangkat lunak atau perangkat lunak bersama dengan perangkat keras adalah fondasi utama dari infrastruktur teknologi informasi dalam dunia bisnis. Evaluasi kebutuhan, menentukan jenis perangkat lunak yang sesuai, serta melakukan riset menyeluruh untuk membandingkan harga merupakan langkah penting sebelum memutuskan untuk mengembangkan atau memilih salah satu perangkat lunak tersebut. 3. Sistem jaringan. Infrastruktur merupakan kerangka kerja yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan interaksi dan kerjasama antara pengguna, aplikasi, dan proses kerja melalui internet. Komponen infrastruktur IT yang saling terhubung dalam jaringan ini memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal, manajemen jaringan, serta operasional jaringan secara efisien. 4. Penyimpanan data merupakan proses penting dalam menjaga file dan dokumen agar dapat diakses di masa depan. Perusahaan kecil dapat memilih antara menggunakan hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD untuk menyimpan data mereka, sementara perusahaan besar dapat memanfaatkan solusi cloud untuk kebutuhan penyimpanan yang lebih besar. 5. Mengelola data manajemen adalah fondasi yang penting bagi setiap bisnis yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Mengimplementasikan kerangka kerja tepat dan kebijakan yang sesuai. Perusahaan dapat memastikan bahwa model layanan infrastruktur TI yaitu mencakup yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu model layanan IaaS memungkinkan organisasi atau pengguna untuk menyewa infrastruktur TI secara virtual dari penyedia layanan. Dalam model ini, penyedia layanan menyediakan sumber daya seperti server, penyimpanan, jaringan, dan mesin virtual. Kedua, platform as a service atau PaaS, yaitu model layanan PaaS memungkinkan pengembang untuk membangun dan mendeploy aplikasi tanpa harus merancang dan mengelola infrastruktur yang mendasarinya. Yang ketiga, yaitu software as a service atau SaaS,
yaitu model layanan SaaS, memberikan akses kepada pengguna untuk menggunakan aplikasi yang di-host dan diakses oleh internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau mengelola aplikasi secara lokal karena aplikasi server penyedia layanan. Contoh SaaS termasuk aplikasi email berbasis web, manajemen keuangan online, dan kolaborasi tim. Terus, yang keempat, Network as a Service atau NAS, yaitu model layanan NAS memungkinkan organisasi untuk menyewa layanan jaringan dari penyedia layanan. Penyedia layanan NAS yaitu menyediakan layanan jaringan dari seperti bandwidth, routing, dan switching yang dapat diakses melalui internet. Pengguna dapat memperluas atau mengkonfigurasi jaringan mereka tanpa harus memiliki dan mengelola perangkat keras jaringan sendiri. Dan yang kelima yaitu storage as a service atau SDAS. Model layanan SDAS memungkinkan organisasi untuk menyimpan data mereka secara cloud melalui penyedia layanan. Layanan ini menyediakan penyimpanan data yang scalable dan dapat diakses dari mana saja melalui internet. Nah, yang terakhir, yang keenam, Security as a Service, yaitu model layanan SEC menyediakan berbagai layanan keamanan informasi seperti deteksi ancaman, enkripsi data, dan manajemen risiko. Manajemen infrastruktur TI melibatkan pengawasan, pengendalian, dan pemeliharaan sumber daya TI untuk memastikan kinerja optimal dan komunitas layanan. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama, pemantauan pengawasan, yaitu melacak kinerja server, jaringan, dan aplikasi secara real time, dan menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada pengguna. 2. Pengelolaan kapasitas, yaitu memastikan sumber daya seperti penyimpanan dan bandwidth cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis. 3. Keamanan TI mengimplementasikan kontrol akses firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dan sistem, dan mengelola pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan secara rutin. 4. Pemeliharaan dan pembaruan, yaitu melakukan pemeliharaan secara rutin dan pada perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan sistem diperbaharui untuk kinerja dan keamanan terbaik. 5. Manajemen data dan penyimpanan, mengelola penyimpanan data termasuk backup dan pemeliharaan data untuk memastikan data tersedia dan aman serta mematuhi regulasi. Keamanan infrastruktur TI yaitu mencakup seperti ancaman keamanan, yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus dan ransomware, dan serangan phishing, yaitu usaha mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, dan serangan DDoS supaya membuat layanan online tidak tersedia
dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas internet tinggi. Strategi keamanan, yaitu kebijakan keamanan teknologi pengamanan seperti firewall, yaitu untuk mengontrol lalu lintas jaringan, dan enkripsi, yaitu untuk mengubah data menjadi format tidak terbaca oleh pihak tidak berwenang, dan antivirus atau anti malware, mendeteksi dan menghapus malware. Dan yang terakhir IDS atau IPS, yaitu memantau atau mencegah aktivitas mencurigakan. Virtualisasi dan kontainerisasi. Virtualisasi memungkinkan untuk menciptakan lingkungan virtual yang terisolasi di dalam satu fisik server atau host. Dengan virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual yang berbeda, masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Teknologi virtualisasi membantu peningkatan penggunaan sumber daya fleksibel dan efisiensi dalam pengelolaan infrastruktur TI. Kontainerisasi adalah teknologi yang memungkinkan untuk menjalankan aplikasi dan layanan dalam wadah terisolasi yang disebut kontainer. Cloud computing. Cloud computing akan menjelaskan satu, definisi cloud computing, pengertian jenis-jenis layanan atau public, private, hybrid, dan manfaat bagi organisasi. Penerapan cloud yaitu studi kasus tentang perusahaan yang mengadopsi cloud computing untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibel operasional. Cloud computing atau komputasi awam adalah metode penyimpanan dan penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud mencakup aplikasi seperti penyimpanan, data server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dengan penyimpanan berbasis cloud, penggunaan dapat menyimpan file mereka selama terhubung ke internet, menggantikan kebutuhan akan penyimpanan lokal di hard drive atau perangkat komputer. Tren dan teknologi terkini. Tren dan teknologi terkini dalam infrastruktur TI akan mencakup perkembangan terbaru dan inovasi dalam bidang teknologi yang mempengaruhi cara organisasi merancang, mengelola, dan menggunakan infrastruktur TI mereka. Ada beberapa tren dan teknologi terkini, yaitu pertama, Internet of Things atau IoT. IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik yang terhubung saling berkomunikasi melalui internet. Perkembangan IoT memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sensor dan perangkat yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. 2. Artificial Intelligence AI dan Machine Learning. AI dan Machine Learning memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa intervensi manusia. Implementasi AI dan Machine Learning dalam infrastruktur TI dapat meningkatkan otomatisasi, prediksi, dan efisiensi operasional. Yang ketiga, edge computing. Edge computing memungkinkan pemrosesan data dan komputasi dilakukan lebih dekat dengan sumber data seperti di tepi jaringan atau EDJ daripada di pusat data pusat.
Hal ini membantu mengurangi latensi, meningkatkan kecepatan respon, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, 5G teknologi. Teknologi 5G menjanjikan konektivitas internet yang lebih cepat, stabil, dan cepat, mendukung aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Implementasi 5G akan mempengaruhi infrastruktur TI dengan meningkatkan ketersediaan layanan dan pengalaman penggunaan. Disaster recovery dan business continuity planning. Disaster recovery atau pemulihan bencana dan business continuity planning atau perencanaan kelangsungan usaha adalah dua aspek penting dalam infrastruktur teknologi informasi atau TI yang bertujuan untuk melindungi data, sistem, dan operasional organisasi dari gangguan atau bencana yang tidak diduga. Berikut adalah penjelasan singkat. Disaster recovery atau pemulihan bencana. Disaster recovery adalah proses pemulihan sistem dan data setelah terjadinya bencana atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur TI. Tujuan utama dari disaster recovery adalah untuk memulihkan operasional TI dan data secepat mungkin setelah bencana terjadi. Pengelolaan dan kepatuhan TI. Kepatuhan TI pentingnya mematuhi regulasi dan standar keamanan serta implementasi kebijakan keamanan dan audit. Pengelolaan risiko, evaluasi risiko terhadap infrastruktur TI, mitigasi risiko, dan manajemen kontinu. Pengelolaan dan kepatuhan infrastruktur teknologi informasi atau TI merupakan aspek penting dalam menjaga efisiensi keamanan dan ketaatan terhadap regulasi dalam sebuah organisasi dalam konteks IT governance. Pengelola dan kepatuhan TI menjadi fokus utama untuk memastikan investasi dalam teknologi mendukung tujuan bisnis, mengelola risiko, dan memastikan kegiatan terhadap regulasi. Dengan IT governance yang kuat, pengelolaan dan kepatuhan TI dilakukan sesuai prinsip data kelola yang baik, meminimalkan risiko, dan menjaga reputasi organisasi. Integritas pengelolaan dan kepatuhan TI di bawah naungan IT governance membantu organisasi mengelola infrastruktur TI dengan efisien, mengoptimalkan nilai bisnis, dan memastikan ketaatan terhadap regulasi.